Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fadilah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ila rahim masyaihina wa mu'allimina wa liqina abaina wa ummahatina rahmatullahi taala alaihim lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah untuk semua orang-orang yang diniati oleh tuan rumah atau sahibul hajat, dari handai tolan dan juga nenek moyang dan guru-gurunya, dan juga orang-orang yang diniati kita pada saat ini, yang diniati oleh semua hadirin hadirat, khususnya nenek moyang kita dan guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin hadirat, Bapak Ibu, utamanya Ketua Yayasan Al-Tof dan juga semua jajaran pengurus, para bapak, para ibu, langkong-langkong sahibul hajat, sahibul bait atau tuan rumah. Alhamdulillah pagi ini dan boleh saja bisa hadir di tempat ini dengan beberapa niat silaturahim, kemudian juga niat ikut membahagiakan tuan rumah, karena kedatangan kita itu tentunya sangat diharapkan oleh tuan rumah untuk mendoakan para arwah yang telah meninggal dunia. Dan juga tentu kita niat ngaji dan istighosah. Nanti mungkin kita baca yasin dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Semuanya yang dilakukan, dikerjakan kita saat ini, mudah-mudahan pada Allah Ta'ala kepada semua siapapun yang diniati oleh tuan rumah dan juga siapapun yang diniati oleh semua para hadirin hadirat, insyaallah mereka, para nenek moyang kita dan guru kita yang sudah meninggal dunia, insyaallah sangat bahagia dengan kedatangan atau dengan pekerjaan ataupun amalan-amalan kita yang dibaca pada saat ini. Para hadirin rahimakumullah, kita kumpul-kumpul seperti ini sebenarnya saling menguntungkan. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa apabila kita kumpul seperti ini, maka semua hadirin, satu orang itu membawa 1000 barokah. Satu orang. Ini ya, kalau yang kumpul ini 50 orang tinggal mengalihkan. Satu orang yang dibawa ke tuan rumah itu adalah 1000 barokah dan 1000 rahmat. Satu orang. Tinggal kita kalikan berapa ribu ini yang diberikan kepada tuan rumah, keberkahan dan rahmat dari Allah. Kemudian juga kita juga menguntungkan kepada tuan rumah. Kenapa? Karena kita sebagai tamu, kita sebagai orang yang datang ke tempat ini adalah datangnya membawa rezeki dan pulangnya membawa dosa tuan rumah. Jadi dosanya tuan rumah sebentar lagi habis semua. Cuman bukan berarti kemudian dosanya kita dosanya tuan rumah pindah, tidak.
artinya deki buang nang jalan nang embong-embong. Yang laki, pak keluar lah yang laki itu sana tuan rumah. Dan yang terakhir tentu sebelum kita memulai, juga umpamanya kita kumpul-kumpul seperti ini. Di samping dosa kita diampuni kan, dosa kita diampuni. Kemudian umpamanya, ini contoh, umpamanya fulan tuan rumah. Ternyata fulan ini banyak dosanya. Fulan ini banyak dosanya dan anggaplah sudah terlalu dosanya. Kemudian yang datang ada orang yang soleh, ada orang yang ahli ibadah. Maka fulan yang sudah dicap masuk neraka itu digagalkan oleh Allah gara-gara tamu yang soleh tadi. Tamu yang banyak ibadahnya tadi. Makanya kalau umpamanya kita ada yasinan, kemudian ada mulut dan juga kegiatan yang lain, umpamanya kita ngundang orang-orang yang dekat kepada Allah, itu menguntungkan banget kepada tuan rumah. Karena tuan rumah asalnya jatahnya masuk neraka digagalkan oleh Allah. Lah itulah keutamaan kita kumpul-kumpul di sini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dan gue cuman membacakan kitab tentunya bersambung setiap bertemu. Ini kitabnya namanya Nasoihul Ibad, karangan Kiai Nawawi Banten. Nasoihul Ibad itu artinya nasihat-nasihat hamba-hamba Allah. Jadi kitab ini berisikan nasihat dari Kiai Nawawi Banten kepada kita. Mungkin ada yang bermanfaat bagi kita nasihat-nasihat dari Kiai Nawawi Banten ini. Para hadirin rahimakumullah, di sini dikatakan al-maqalatul ula. Ungkapan yang pertama, annahu qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ada khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nafu lil muslimin. Katanya Rasulullah ada dua hal yang la syai'a afdalu minhuma. Ini adalah dua hal ini adalah yang paling utama, tidak ada yang di atasnya. Ini adalah paling utama. Nomor satu lah. Apa dua hal itu? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang nomor satu. Tidak semua orang itu diberi iman oleh Allah. Artinya gue lebih panjang nih kak, makhluk pilihan. Kenapa? Karena kita sudah amantu billah. Kita sudah iman kepada Allah. Kita dijadikan orang mukmin dan gue sana saja itu kira Islam. Nikah harus disyukuri. Tidak sembarangan orang diberi ini. Dan tidak semua. Tidak semua. Coba bayangkan, anggaplah Kabupaten Bangkalan. Kan tidak semua muslim, tidak semua mukmin. Ada yang agama lain. Ada. Nah, kenapa kita kok diberi ini oleh Allah? Berarti kita adalah termasuk makhluk-makhluk pilihan Allah. Makanya gue lebih panjenengan umpamana atua dekat Allah Ta'ala. Umpamana atua gitu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Cara yang dilakukan oleh Nabi Zakaria itu adalah caranya bagaimana? Sebelum atuan ini kau terus memuji Allah. Memuji terus. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Umpamanya kita berdoa lagi, ya Allah, tenggula keluarga tenggula, handai tolan kerabat anak bentuk turunan tenggula keluarga besar tenggula. Alhamdulillah ya Allah, ampun beri atau paringi beberapa nikmat oleh jenengan. Luar biasa nikmat yang diberikan oleh jenengan kepada kami sekeluarga. Baik itu nikmat lahir dan batin. Terutama tenggula sekeluarga ampun paring nikmat iman sareng panjenengan. Bisa menjadi orang yang taat kepada jenengan. Bisa melakukan kewajiban-kewajiban kepada jenengan.
Ini adalah nikmat yang luar biasa. Terus sekali toh kita itu. Juga kita dan gula sekeluarga diberi nikmat lahir. Oleh jenengan, saya atau kami sekeluarga yang mau dimakan, alhamdulillah ada. Kebutuhan anak, biaya anak, alhamdulillah ada. Terus diungkapkan. Setelah itu kita minta. Tapi, wahai Allah, saya minta tambahan lagi. Semoga keimanan saya ini abadi. Dan semoga keimanan saya ini semakin bertambah. Semakin menjadi orang yang semakin bertambah ibadahnya. Dan juga kebutuhan-kebutuhan kami yang masih kurang semoga ditambah lagi. Terus sekali ditambah. Ini kalau kita cara minta kepada Allah yang didahului oleh kita terus memuja dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terutama nikmat iman. Jangan lupa, ini adalah nikmat yang luar biasa. Jadi terus kita, semogalah keimanan saya dan sekeluarga kami ini ya Allah ditambah terus, dan kami sekeluarga yang memang sekarang sudah taat, tapi semogalah ditambah lagi semakin menjadi taat. Terus seperti itu. Jadi kita itu mensyukuri yang ada tentu akan bisa ditambah oleh Allah. Ini cara Nabi Zakaria berdoa. Makanya kita kalau berdoa sebenarnya dalam rukun-rukun doa itu adalah kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca sholawat. Ini harus ini. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ungkapan berterima kasih. Jadi harus kita berdoa kepada Allah harus ada ungkapan terima kasih sebelumnya. Apalagi diperlengkap seperti tadi. Diperlengkap semua nikmat yang telah ada yang diberikan oleh Allah dibaca terus. Semua ibu cakap. Baik nikmat lahir dan batin. Karena nikmat itu sebenarnya bukan hanya lahir saja. Bukan urusan makan terus. Bukan urusan uang. Bukan. Yang batin ini sangat penting. Hidayah dari Allah. Pertolongan dari Allah. Kita selalu berzikir kepada Allah. Ini adalah nikmat dari Allah. Rezeki dari Allah. Makanya di sini dikatakan. La syai'a afdalu minhuma al-imanu billah. Wan naf'u lil muslimin, yang nomor 2. Artinya memberi manfaat terhadap orang lain. Kita selalu membahagiakan orang lain. Kita tidak membuat orang lain susah. Kita tidak mempersulit orang lain. Bahkan kita sangat bermanfaat kepada orang lain. Ini jarang kita lakukan. Padahal ini adalah pekerjaan yang luar biasa, memberi manfaat kepada siapapun, terutama kepada orang tua kita, terutama kepada guru-guru kita, terutama kepada anak-anak kita. Kira-kira kita itu bermanfaat atau tidak kepada orang tua kita? Orang tua kita masih ada, apalagi orang tua kita yang sudah tidak ada, apalagi harus kita bermanfaat. Pada situng ring lake mator da Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan gula kainto Arabat ring sepo dan gula. Ring sepo dan gula ampun lumpuh. Kalau ingin melakukan apapun harus saya gendong. Mau keluar rumah harus digendong. Mau ke jeding harus digendong. Mau sholat harus digendong dan seterusnya. Apapun yang akan dilakukan oleh orang tua saya membutuhkan saya untuk saya gendong. Panapeten gula kainto ampon ekoca apek tede kareng sepo. Dari menjawab Sayyidina Umar, ki belum. Padahal ini sudah keluar rumah menggendong ibu bapak, masuk rumah menggendong orang tua. Katanya Sayyidina Umar, belum. Karena atena lain. Reng sepo lambe maraja gula bi panjenengan atuh ya Allah anak ten gula paterlanjeng omor tikel teka gula ngilai tikel teka gula ngempen sepenting nih kayak pareng sehat pareng beres. Anak kalau merawat orang tua yang sakit akretek atena bilepak benbu si mati ya.
Itu kita yang sering seperti itu. Itu adalah perbedaan antara bakti kita kepada orang tua dan baktinya anak kepada baktinya orang tua kepada anak. Beda. Makanya Sayyidina Umar belum dikatakan berbakti kepada orang tua. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya seperti sekarang ini, orang tua kita sudah meninggal umpamanya. Kita taklim ini nanti pahalanya diberikan kepada almarhum. Kemudian kita baca Yasin, baca Fatihah atau sedekah pohong ini diberikan kepada almarhum. Ini adalah berbakti kepada nenek moyang kita. Pada sahabat itu curhat kepada Rasulullah. Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Saya kebetulan di luar kota. Bagaimana saya ini? Kalau umpamanya saya bersedekah, apa bisa pahalanya nyampe ke ibu saya? Karena kebetulan dia tidak ada di lokasi. Anggaplah bahasa sekarang, kalau umpamanya bedereng sepon meninggal mungkin tepat dinas ke Jakarta. Atau bahkan kadang pekerjaannya alajer. Alajer kadang-kadang kalau notot teh. Nah itu curhat kepada Rasulullah. Rasulullah bagaimana Rasulullah? Ini ibu saya meninggal dunia. Saya tidak ada di lokasi. Apakah kalau saya bersedekah bisa? Bagaimana jawaban Rasulullah? Oh iya, Pak, bisa. Bagaimana sikap dari seorang yang curhat tadi? Langsung, ya Rasulullah, kebun saya yang itu saya sedekahkan, pahalanya saya berikan kepada ibu saya. Kebun, benih kaplingan nih gini. Kebun itu kalau dulu kebun kurma lebar benih. Itu ya. Itu namanya berbakti kepada orang tua. Jadi kita punya orang tua masih ada, harus berbakti atau sudah meninggal dunia, maka dengan cara kumpul-kumpul seperti ini. Apapun yang kita lakukan pagi ini dengan berbagai ibadah seperti ini. Bahkan pengajian ini pahalanya disampaikan kepada almarhumah, mereka bahagia. Memang secara teks hadis yang ada itu adalah pahalana haji, pahalana umroh, pahalana pasah, pahalana sedekah. Ini kan seneng hadis. Jadi umpaman panjang umroh, ngumroh lagi almarhumah, do kenapa? Depak kisah bunga. Bapaknya haji, kemudian kita menghajikan almarhumah, mereka bahagia. Lainnya dan segala jenis ibadah tentunya. Jadi wanaf'u lil muslimin itu adalah luar biasa, memberi manfaat. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah, ya Allah dan kula san mustajab keluarga dan kula man tadi orang yang bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang bunga tor abunga aki. Nah ini kan maksudnya. Jadi orang yang barokah tor abrokai. Ini jangan lupa terus seperti ini doa ini. Jadi orang yang bermanfaat dan bermanfaat kepada orang lain. Tentu kalau kepada orang lain sudah bermanfaat, kepada dirinya bermanfaat. Insya Allah seperti itu. Jadi itu namanya wanaf'u lil muslimin. Kemudian juga di sini dikatakan man asbaha la yanwi dzulmah ala hadin ghufir lahu hatta ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang pagi hari itu sudah niatnya tulus. Pagi hari kan kita itu setiap pagi, setiap sore itu setoran amal. Jadi setoran amal kita benih cuman bulan Sa'banan punten. Beda setoran itu harian, beda setoran itu mingguan, beda setoran itu tahunan. Kalau harian itu adalah pagi setelah subuh,
pekerjaan kita yang selama satu malam, tadi malam itu apa saja. Yang baik apa saja, yang jelek naudzubillah apa saja. Itu direkap oleh malaikat yang bertugas. Kemudian setoran yang dikerjakan pagi ini termasuk kita kumpul-kumpul ini nanti sore oleh malaikat direkap. Umpamanya jam sekarang jam 9:30 kita ngaji bersama, istighosa bersama, masuk dalam rekapan nanti sore. Jadi katanya di sini pasira orang sikulaku ampun niatnya bagus akan menjadi orang yang bermanfaat dan tidak akan mendolimi orang lain. Maka ghufira lahu ma jana. Sapora Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan pagi itu atau hari itu. Sapora Allah Ta'ala. Makanya setiap setoran sore, jadi sekarang anggap sekarang pagi kan, kemudian sore nanti ada setoran. Setelah disetor ada data-data. Dalam rekap sore nanti ada data. Kalau di awal catatan itu ada niat yang seperti ini dan juga ada bacaan istighfar, maka semua dosa yang dilakukan hari itu dihapus oleh Allah. Ini keutamaan kita kalau pagi hari sudah berniat menjadi orang baik. Sehingga apa yang dilakukan umpaman tekelero pasanan arasanan orang dalam hari itu. Isapora benar-benar. Isapora. Jadi pas beda catatan yang awal kan beda nomor 2, nomor 2, nomor 3. Dari jam sekian apaan saya kelakon, bagian ibadah apaan, bagian tusan apaan. Jadi kalau ada di urutan nomor 1 itu adalah hal-hal yang seperti ini, baca istighfar ada, niatan yang baik ada, dosa-dosa yang dilakukan hari itu kosot. Kawis coret tapi coret. Itu ya. Kemudian juga waman asbaha yanwi nasratal madlum wa qadi hajatil muslim kana lahu ka'ji hajatin mabruratin. Barang siapa pagi hari berniat nanti akan membantu orang yang teraniaya. Landi program sudah ada dalam programnya kok deki intara karuah. Atau mulai lagu-lagu bahkan malam panjenengan la niat antara ada tuan rumah saya nanya, tuan rumah abah saya. Abah Nawawi mulai beri panjenengan niat kok lagu antara ada Abah Nawawi. Lah ini kenyaman panjenengan nikah nekan nih hajat tuan rumah. Apa yang akan kita peroleh? Nikah takung tangkung panjenengan pada ban haji mabrur. Yang deki panjenengan woi lah cukup haji jetok karena entar kawan cengan tok lah tak usah daftar Pak Banur TV. Jangan gitu. Lagi bahlu haji lo umroh, pon pada gelako. Nikah gelako mau nanti si haji ban umroh. Anapa kata-kata sama itu sama dengan kita mengatakan fulan itu kayak macan. Fulan kayak macan itu adalah kan tentunya tidak persis semua apa yang dimiliki macan itu tidak dimiliki oleh fulan kan belum tentu. Termasuk abuluh kan fulan tidak. Sama dengan tadi. Jadi pahalanya orang yang sudah berniat besok pagi saya entar ke rumah mana Abah Nawawi, maka dia pada ben kencerna haji mabrur. Amin Allahumma la kenceren panjenengan. Gempang, swarga aslinya gempang. Yang kita carinya mencari itu kadang-kadang nggak tahu. Makanya naumul alim ibadatun. Asarina orang si uning ilmu, si andi ilmu itu ibadah. Karena ini kadang-kadang kita tidur itu lah temu ngideh, lah temu jaga, temu ngideh. Mun orang alim, orang sandi ilmu kisah sebelum masarin maca Fatihah, maca qul huwallahu ahad, kemudian maca selawat, kemudian maca selawatnya dia. Kemudian yang penting aniat boleh. Kok satete dungah aniat deki polana apa jangan tahajud. Teti asarina panjenengan di pukul 9 malam deki ke pukul 2.
panjenengan yang ke ibadah. Mohon panjenengan lah langsung ngide ta itu muka arona ta niat. Ya ada elang nih ya. Ada kehunan panjenengan. Itu namanya naumul alim ibadatun. Asaharina orang sandi ilmu itu ibadah karena seperti itu kajek lain. Termasuk panjenengan dari compon. Mun aniat panjenengan niat sengko mapunga tuan rumah, sengko niat silaturahim, sengko ini dan itu. Semua yang diniati itu san panjenengan andi pahala masing-masing. Andi kisah. Jadi benih cuma situng gencerna panjenengan. Makanya setiap melangkah kita itu harus diniati. Panjenengan apa Senin? Laku Senin. Niat nyaur otang. Niat apa Senin? Umpamanya pas Senin laku ini adalah kebetulan umpamanya. Arafah, niat Arafah. Panjenengan niat ini dapat semua. Niat ngodok dapat. Niat pas Senin dapat. Niat Arafah dapat. Paling tidak jenengan oleh telok langseh. Oleh telok langseh. Itu bedanya orang yang tahu dan yang tidak tahu. Itu bedanya. Jadi kita umpamanya berangkat dari rumah niat beberapa niat seperti yang saya sampaikan tadi. Satu niatkan paling tidak adalah satu kelangseng. Mun panjenengan niat situng oleh situng kelangseng. Mun niat banyak oleh banyak. Ini kemudian para sepuh perhatian rahimakumullah. Biasa berapa menit kilo para. Mohon nikah lah para lestari karang sekecil. Mungkin saya itu membeda saya tanya agina tanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan fikih apa meskipun satu atau dua mungkin monggo dokter nih kan Bismillah. Perhatian. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, Pak Kiai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Dr. Haji Usman dari Tanjung Priok. Kalau tidak kenal katanya tidak saya. Mungkin untuk yang pertama kali di Alkot ini ada pengajian yang panjang dan seperti ini. Dan juga ini baru biasanya Pak Jumadi yang memberikan tausiah di Alkot. Ada satu pertanyaan Pak Ustaz. Ini yang mengganjal dari saya. Ini nanti ada satu jawab. Yaitu mengenai sholat kawat. Ini sholat sunat tambahan atau pengiring dalam sholat kawat. Itu yang kita kenal dengan sunat muakkad dan juga haul muakkad. Kita tahu bahwa jemaah Al-Qur'an ini pasti sudah pernah menjalani, namun mungkin belum memahami apa surat Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa kok ada yang 444, kemudian dari asar sudah ada, kemudian dari maghrib itu ada baqiyah, kok ada qobliyah. Di Isya itu ada bagian tapi tidak ada qobliyah, tapi di subuh itu ada qobliyah tapi tidak ada bagian. Kenapa harus ada halul makan? Kenapa kok tidak 444 semuanya dia menambah pahala Islam? Apa dari asbabul nuzul kok timbul yang seperti itu? Asar itu kenapa ya? Apakah ada misteri di dalam surat asar? Mohon penjelasan Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ada sholat qobliyah ba'diyah kenapa tidak sama jumlah rakaatnya atau ada yang muakkad ada wairu muakkad? Ini adalah dasarnya tergantung pekerjaan Nabi dulu. Jadi memang dalam sholat qobliyah ba'diyah ada yang muakkad ada wairu muakkad. Contohnya seperti zuhur. Ada muakkad sebelumnya dan juga setelahnya ada, sebelumnya ada muakkad dan setelahnya ada muakkad. Yang muakkad 2 rakaat. Kemudian kalau ditambah menjadi 4 rakaat, yang 2 rakaat yang nomor 2 itu tidak muakkad. Kemudian juga ba'diyah ditambah lagi satu salaman lagi umpamanya, itu ghairu muakkad. Lah ini kenapa kok ada yang seperti itu? Ini adalah dasarnya kalau yang muakkad itu Rasulullah rutin melakukan. Kalau yang muakkad tidak rutin. Sehingga dikatakan muakkad itu maksudnya sangat sunat. Kalau ghair muakkad sunat tapi tidak begitu sunat. Tidak begitu dianjurkan. Kalau umpamanya kita mengerjakan dapat pahala. Dapat pahala juga. Contohnya yang ghair muakkad qobliyah isya itu ghair muakkad. Iya ada, cuman ghair muakkad itu. Kalau kita melakukan dapat pahala. Itu qobliyah isya. Kalau juga qobliyah maghrib itu ghairu muakkad juga. Ada cuman ghairu muakkad. Jadi kalau jenengan terburu-buru itu tidak apa-apa tidak dikerjakan. Artinya bonusnya tidak begitu besar lah, katakan seperti itu. Jadi semua dasarnya dari Rasulullah antara rutin dan tidak. Semua sholat-sholat muakkad itu Rasulullah rutin. Yang ghairu muakkad tidak. Itu perbedaannya kenapa harus ada ghairu muakkad dan juga yang muakkad. Dan juga yang mungkin ini belum diketahui oleh teman-teman, oleh jemaah dan seterusnya. Sholat sunat qobliyah itu waktunya adalah mulai dari masuknya zuhur sampai habisnya zuhur. Jadi umpamanya saya datang ke mushola di sini. Saya ternyata jemaah sudah mulai. Jadi saya belum qobliyah kan? Qobliyah saya dilakukan setelah saya zuhur, boleh, tidak apa-apa. Memang waktunya. Niatnya bagaimana? Ya qobliyah. Usolli sunatan qobliyatan zuhri. Niat saya sholat sunat sebelum zuhur. Sama. Sebelum zuhur itu sudah nama sholat sunat sebelum zuhur. Bukan waktunya. Atau kalau ba'diyah mulai setelah sholat itu sampai habisnya sholat. Waktunya sholat. Anggap seperti isya. Jenengan sholat isya jam 7. Ba'diyah sholat jam 2, jam 3. Tidak apa-apa. Sebab apa? Kenapa? Karena isya masih ada waktunya. Itu ya. Jadi itu perbedaan muakkad dan muakkad ya. Mungkin cukup Ki. Oke, atur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak menghormati benar-benar tidak lalu melalui ya. Sebenarnya soalnya bisa sudah tahu belum oleh. Tiba-tiba sama dengan setelah kamu dari itu sama Bapak laki-laki tahu 2019. Oh, minta belas. Terus kedua kali itu ingin bertanya mengapa kita sholat tahajud pasti rangkai dari awal selalu sholat sunnah taubat kemudian tahajud kemudian ditutup dengan sholat sunnah hajat. Tapi ketika masuk sunnah hajat ada subuh berwarna. Padahal niatnya mau melaksanakan sholat hajat berwarna. Dapat satu rakaat ada subuh berwarna. Apakah ini dilanjutkan atau bagaimana? Ya, Pak.
Yang kedua, sebenarnya mengikuti tausiahnya Kak itu ya. Tausiah dari Kiai Haji Saiful Karim. Kita dulu sebelum hari. Mereka dengar di media sosial. Kak itu pernah memberikan gambaran ya, bahwa kita melakukan sholat, melakukan ibadah apapun, apakah itu dalam rangka harus yakin bahwa apa yang kita lakukan diterima, harus yakin. Dan harus yakin, misalnya kita mau surga, harus yakin. Ya untuk apa kita beribadah kalau tidak yakin? Jadi ibadahnya harus dari awal sudah diyakini bahwa ibadah saya diterima. Padahal dari penjelasan yang lain, ya, hak diterima kan haknya Allah. Kita tidak pernah tahu diterima. Tapi Kak itu menjelaskan yang Haji Sabun Layu itu bahwa harus punya keyakinan agar kita benar-benar apa yang kita lakukan benar-benar dan diterima. Sehingga dengan keyakinan seperti itu kita bisa selalu meningkatkan peningkatan kuantitas dan kualitas. Karena penjelasan dua hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat hajat, kemudian adzan subuh. Perlu diketahui sholat hajat itu tidak punya waktu khusus, bebas jenengan. Sholat malam hari monggo, siang monggo, pagi dan seterusnya. Kemudian kalau seperti kasus tadi, tidak apa-apa, dilanjutkan karena sholat hajat tidak punya waktu. Artinya sholat hajat dapat satu rakaat adzan subuh atau adzan zuhur atau adzan apapun itu tidak apa-apa, teruskan. Kenapa? Karena sholat hajat tidak punya waktu khusus. Jadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 2 tentang keyakinan terhadap amal ibadah kita. Kilo kenapa? Saya. Artinya kita yakin. Dalam arti yakin itu adalah seperti yang disampaikan tadi. Yakin bahwa ibadah saya diterima oleh Allah. Kita husnudzon saja kepada Allah. Cuman di samping itu kita terus koreksi amal kita. Apa ibadah saya ini sudah baik atau tidak? Itu harus dikontrol terus. Harus paling tidak kita ngaji terus lah. Karena kadang-kadang kita ibadah itu karena kekurangan materi kan. Ibadahnya maksudnya kekurangan ilmu kurang. Sehingga harus banyak informasi. Kalau kita lihat di medsos, ya dilihat dulu. Jadi panjenengan umpamana jeling video pengajian di medsos, jeling napa sejalur dengan jenengan. Karena di medsos itu gaduh-gaduh. Ada yang tidak sama dengan kita, bahkan ada yang aliran sesat, betul. Jadi harus dicek dulu, paling tidak kita mengenal pematerinya itu siapa. Dicek dulu pematerinya. Jadi kalau pematerinya itu bagus, ya tidak apa-apa. Jadi kalau umpamanya pematerinya rupanya melenceng, maka kita jangan ikut. Itu loh. Jadi diusahakan harus difilter kalau di medsos itu. Mungkin sekali itu cukup. Oke. Ini yang terakhir Pak ya. Karena Pak ya, teruskan lagi. Nanti dulu Pak, yang terakhir. Bentar. Kiai Al-Wahid ini ada. Jadi insya Allah Pak Kiai ini undang kami tidak hanya dan berkali-kali kami undang. Jadi bapak-bapak sudah menyatu dengan Bapak Kiai. Beliau itu orang super. Jadi mari teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beriman. Beriman kan bukan beriman. Beriman. Ketika kan, insya Allah kita sudah punya banyak sirok sempurna beriman. Ini kau mana ekor pai berusaha misalnya seperti pertama iman kepada Allah, malaikat Allah sudah. Ini ada 10 ya. Untuk beriman itu 10. Kan kita sudah tepung
percayaan urut itu apa. Kemudian iman kepada Nabi. Kita iman pada Nabi yang 25. Nama-namanya nama apa? Baca aja. Makanya dia profesi jadi dia sudah menginginkan. Tapi mungkin dari profesi aja. Kemudian iman kepada apa sih itu? Kitab. Malaikat, kitab. Karena kitab dari profesi ya, kitab sendiri kita percaya di sana. Kemudian iman kepada hari akhir dan perbuatan. Andaikan kita sudah lupa, tidak sudah tua. Betul, sama. Ini kita masuk mungkin akhir itu kita kawalan di boleh. Sekelangkong iman, rukun iman berenam. Kalau mamanya lupa estona kita tidak harus dihafalkan seperti si penting iman. Jadi umpamanya bedoreng ngocak Nabi Yusuf, oh kok percaya je. Sini ke lo, arti percaya. Omam panjang lo oning kenyaman Nabi Yusuf, pa bedoreng ngocak Nabi Yusuf ya bayi nabi. Papanya bantahan ya aja nabi. Nyaman iman bon, meskipun sebenarnya panjang lo oning. Dia nyaman Nabi Yusuf. Jadi tidak ada masalah. Yang penting paling punten kita iman kepada Al-Qur'an, percaya. Percaya nak lo. Kemudian juga iman kepada qada qadar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Sementara sudah ada hafal umpamanya, tidak ada masalah. Yang penting umpaman beringat bela beda mungkar nakir dan kopuran. Lain umpaman beda orang lo percaya, tidak ada mungkar nakir, dan ini nyaman tak iman. Dia panjenengan sepenting iman. Iya, beda mungkar nakir, percaya kok, dan ini kenyaman iman panjenengan. Cukup gi, insyaallah bersambung. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Dan kaula jajak Pak Dokter gele nyaman Muhammad Ali Wafir. Timin saya ke Mekah sareng Abah Nur Divinika, pembimbing ibadah beliau. Ibu Lemak, oke. Aleki gula bila pora asaladul kariman, pacenan. Mungkin bedeneng bila pora masuk titik kelobongan pakalao. Mungkin sekali itu kurang lebih badan kalau nyon sapora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fid din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Setiap ngaji seperti kayak itu sarang dan video panjenengan bisa mau